Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Ramadhani dengan NPM 2175538. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 1, penyajian laporan keuangan dengan mata kuliah akuntansi menengah keuangan 1. PSAK 1 ini telah direvisi pada tahun 2013 dan penyajian laporan keuangan telah direvisi termasuk amandemen 2013 dan 2015. PSAK 1 ini tentang penyajian laporan keuangan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK pada tanggal 19 Desember 2013. PSAK ini merevisi PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2009. Dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan ini bertujuan umum atau General Purpose Financial Statement agar dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan entitas lainnya. Yang kedua, ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini yaitu entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Pernyataan ini juga tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Selanjutnya, ada tujuan laporan keuangan. Sebelumnya di kerangka konseptual sendiri sudah dijelaskan tujuan laporan keuangan. Tetapi di PSAK 1 ini dijelaskan kembali tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan sendiri yaitu suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Posisi keuangan dan kinerja keuangan itu berdasarkan basic accrual atau dasar accrualnya. Sedangkan arus kas entitas yaitu berdasarkan dengan aliran kasnya suatu perusahaan. Laporan keuangan menyajikan informasi seperti aset. Aset ini yaitu kas, persediaan, piutang, tanah, bangunan, seperti itu. Ada liabilitas. Liabilitas itu kewajiban atau bisa disebut juga utang. Contohnya seperti utang dagang, utang gaji, utang obligasi, utang bunga, utang usaha. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas itu seperti modal sahamnya, laba ditahan, beban, terus pendapatan juga termasuk. Selanjutnya ada pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Selanjutnya ada karakteristik penyajian laporan keuangan. Yang pertama ada penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Maksudnya itu memilih dan menerapkan penyajian secara wajar sesuai dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan yang terdapat dalam PSAK 25. Selain itu juga menyajikan akuntansi dengan informasi yang relevan, andal, dan mudah dimengerti. Kemudian juga menambahkan informasi tambahan seperti mata uang yang digunakan dalam laporan. Yang kedua ada kelangsungan usaha. Maksud kelangsungan usaha tersebut yaitu laporan keuangan dapat menyatakan sebuah penilaian tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang ketiga ada dasar akrual. Maksudnya perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Yang keempat ada materialitas dan agregasi. Maksudnya itu melihat transaksi laporan keuangan berdasarkan materialitasnya. Jika tidak material, maka transaksi tersebut tidak boleh diungkapkan oleh pengungkapan khusus. Yang kelima ada saling hapus. Saling hapus itu perusahaan tidak diperbolehkan menghapus antara aset dan liabilitas atau pendapatan dengan beban. Misalnya perusahaan A berutang kepada perusahaan B sebesar 200 juta dan terdapat piutang dari perusahaan B 100 juta rupiah. Perusahaan
tidak boleh menuliskan utang di laporan sebesar 1 juta. Tetapi juga ada piutang tetap harus dicatat. Yang keenam ada frekuensi pelaporan, yaitu setiap perusahaan diwajibkan menyajikan laporan keuangan per periode yaitu tahunan. Yang ketujuh ada informasi komparatif. Maksudnya dalam menyajikan laporan keuangan, perusahaan perlu mempunyai perbandingan laporan antara periode berjalan dan periode yang lalu. Yang kedelapan ada konsistensi penyajian. Setiap penyajian laporan keuangan harus konsisten. Misal untuk aset di bawah 2 juta harus dibebankan dan tidak masuk ke dalam aset. Begitupun seterusnya. Komponen laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan pada akhir periode atau biasa disebut dengan laporan neraca. Laporan neraca ini memberikan gambaran umum tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham dalam periode tertentu. Yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Laporan laba rugi ini merupakan laporan yang berfokus pada pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Setelah pengeluaran dikurangi dari pendapatan, maka menghasilkan angka laba perusahaan yang disebut laba bersih. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas selama periode. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyatakan perubahan yang terjadi pada perusahaan seperti penambahan dan pengurangan dari laba atau rugi dan transaksi pemilik perusahaan. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini mengukur seberapa baik perusahaan mendapatkan uang tunai untuk membayar kewajiban utang, mendanai biaya operasional, dan membiayai investasi perusahaan. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan, yaitu berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang penting dan informasi penjelasan lainnya yang tidak disebutkan dari keempat laporan di atas. Selanjutnya, informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Yang ke-6 ada laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A sampai 40D. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.